pakai cincin di gold. Oke. Nah ini dikasih opsi nih dari Bigetron. Silahkan mau Baxia atau mau Yushin. Yushin. Yushin tetap ya. Yap, dan juga Chusin ya. Ya, dengan faktor pertimbangan ada cici yang sudah diambil itu yang pertama. Yang kedua juga mereka sudah ambil Chusin ya, sehingga kalau ada Baxia yang dipakai masih bisa dikaiting nanti. Dan sejauh ini kalau kita ngelihat hasilnya juga ya, Nanael lebih memiliki win rate yang tinggi dengan hero damage dealer. Betul, dibandingkan dengan hero tank jalan kaki ya. Ya. Meskipun bisa berguling Baxia. Fredrin juga masih ada soalnya, tapi ketemu Chusin ini bakal menjadi sebuah masalah. Makanya Assassin itu dia sebuah jawaban yang coba dibawa oleh Bigetron. Ya. Tadi aku cukup suka dengan adanya Hayabusa juga karena bisa untuk di head to head kan langsung dengan Isoji. Iya, dan salah satu masalah buat Chusin sebenarnya ya. Betul, tergantung sih sebenarnya kalau ketemu dengan Chusin itu pinter-pinteran. Kalau ada Shadow Kill yang masuk, mungkin bisa flicker. Langsung ya. Iya. Flicker ada. Flicker juga ada, enak. Ada tambahan shield dan juga bisa nekan damage dari awal. Tapi kalau ketemu Kalea, Flicker apa Purify nih buat Chusinnya? Ya 80% turif loh. 80% ya. Karena minimal ada dash ability ya buat Crimson Deca, tapi Povius dulu. Oke, kalau Morpheus kita tahu ini sangat akan mengganggu Finn nanti ketika dia mau coba ancang-ancang. Kalau dia mau coba untuk melakukan initiate, dan yang mungkin akan cukup sangat berimpact adalah ketika Hayabusanya ini memegang netral objektif. Nah ini bakal bisa diganggu sama Morpheusnya. Pasti. Dan memang itu adalah hero yang cukup ini ya, cukup annoying untuk semua user assassin pun. Morpheus, Arlor, dia akan sulit untuk bisa mendekati dengan hero assassin. Dan ini sudah mulai mendekati. Kita lihat sebenarnya apakah memang EXP yang bakal dipakai buat jadi kalau cincinya bakal dipakai di EXP atau goldnya. Karena masih flag di sana kan. Benar. Oke. Onyx di Broken Wall map ini memiliki win rate 83% dari 6 game yang tersaji ya. Berarti baru kalah satu kali doang berarti ya. Sekitar satu kali aja kalah. Yep. Strong pick. Atau lebih ke strong map juga yang memang bisa dipakai. Tapi semua map rata-rata memang strong ya buat Onyx. Yes. Empatnya sama bagusnya lah. Oke, Gatot Gacha Bet. Bet terakhir dari Onyx akan mengarah ke hero-hero dari Shogun kah? Seperti banyak ya opsi Shogun ya, kayak ada Chow atau mau yang punya durability tinggi. Ada Alice, ada Blue. Waduh, Wen ya punya support system. Makasih. Salah. Ngomong Wenya nyari Yang ini. Wenya. Yang ini. Iya, maksudnya Wenya itu kan gue tahu itu punya orang, cuma Wenya tapi nengok ke gue Wenya punya support system. Makasih. Wen ya. Tuh yang tua juga lo tanya besok ya. Wen ya. Oke. Kimi, menutup untuk just in case mereka mau biarkan untuk cicinya di arah gold lane, di XP-nya nanti yang punya sisi, dan ditambah lagi mereka akan bermain dengan hyper carry. Nah ini support sistemnya Shogun ya gini. Oh iya. Wen ya. Wenya lagi, makasih. Udah kena 2 kali gue. Kok kesinggung? Nah ini support system aku, bukan ya? Bukan, ini Gary masih yang belakang. Oh iya, Marshall the well. Wen ya. Oke, tapi untuk last band dari Bigetron by Vital ini, mereka mau coba untuk mengincar ke arah hero-hero dari Keyboy. Keyboy? Yep. Atau mungkin mereka mau tutup hero-nya Skylar. Tapi ada Grok juga sih, kalau emang mau dipakai sama Keyboy. Tapi cukup ini sih, susah kalau Grok ini. Yes, soalnya ada si cicinya. Iya, PR. Masalah untuk hero-hero punya durability tinggi. Cici. Itu dia. Oke, tapi one ya ternyata yang ditutup juga. Pick keempat dari Onyx setelah melihat fix roll harusnya dengan Morpheus, Yushin. Mau ambil ke arah hero dari rovernya dulu kah? Iya, Pak Sem. Kita lihat Pak Sem. Pak Sem lagi aktif banget ya. Aduh, begini Pak Sem. Pak Sem. Ntar kalau apa-apa dikit-dikit dia kalau lagi call, belakangnya kita. Atau nggak kalau misalnya dia di-initiate nggak kena, Alright. Nah, pick keempat dari Onyx. Mau hero Keyboy dulu atau mau ke arah hero dari Skylar dulu? Ternyata Harith yang minimal bisa bawa Purify. Iya. Harith sudah di-secure. Sekarang mid-nya yang belum kebuka atau untuk arah dari cicinya di kemana ya. Karena kalau ngeliat seperti ini juga sebenarnya Cici masih oke juga kalau mau dipakai sebagai EXP ya? Iya, EXP. Gold lane? Tapi di gold pun oke gitu loh. Kalau gold lane ada lagi Granger. Yap. Kalau mau diambil ya. Iya, butuh hero range lagi gak sih ini kira-kira yang bisa nge-follow up nantinya untuk inisiasinya Finn?
Ya, atau mereka butuh damager mid aja sekalian, Lunox gitu. Farsa? Pasal Lunox. Saudara kalian kan? Yap, dan harusnya itu dia Lunox dan Alice. Cici Goldland confirm untuk Eman masih ya. Yap. Dan memang strong banget sih kalau kita bicara soal Cici ya di Gold. Selama lawan ini bukan yang memang purely buat farming atau kan kenapa nggak bisa-bisa. Alright. Tapi last pick dari Onyx, roamer seperti apa yang akan dibawakan? Yang seenggaknya bisa ada crowd control tambahan sih harusnya ya dengan membawakan Alice di sini yang bakal nabrak juga harus ada stopper. Iya benar, aku setuju banget stopper. Aku yang membuat sisi besar. Langsung ditempel abis sama tim Onyx. Nah sekarang mungkin kita lihat para pasukan dari tim Onyx, mereka punya hero scaling ya kan. 2 hero scaling, dan sedangkan kalau ngomongin dari tim Gatron, mereka hero scalingnya juga punya dari Hayabusa. Yep. Jadi kalau menurut gua agak cukup 50-50 draftnya. Ini siapa yang tergulung di early ini cukup bermasalah, apalagi Alice-nya kalau misalnya nggak bisa perform, ini akan sangat bermasalah banget. Oke. Dan pick off gameplay yang coba untuk dimainkan oleh Bigetron by Vitality, mampukah mereka bisa mendapatkan poin di game yang pertama atau justru dari Onyx masih terlalu kuat? Mampukah Onyx mempertahankan kemenangan mereka dengan tanpa kegagalan atau Bigetron membuktikan kalau mereka bisa memecahkan Onyx? Saya Belanda, let's go to the lead up now. Yap, match papan atas ya, karena dua-duanya sama-sama udah playoff dengan misi yang berbeda. Yang satu masih mempertahankan win streak untuk jadi regular season champion, yang satu lagi mencari kemenangan untuk memecahkan misi Onyx dan upper bracket. Wow, jadi ada duel antara yang dan juga veteran sendiri di mana memang kayak ini punya pengalaman yang cukup banyak sebenarnya. Oke, tapi kita lihat tadi ya, ada yang hashtag 2, ada yang hashtag 3, berarti tandanya hashtag 1 Albert harus. Oke, tapi terlihat kalau intip di minimap juga ya, pressure dari Eman ini kebuat dari Skylar agak harus ngalah sedikit ya, karena membawakan juga ke arah Festival of Death. Masih situ early game ya, Cici bisa ya, kalau itu cukup Cici lumayan strong. Level fighter Festival of Death juga. Waduh, ini kalau kita lihat di arah kita bakal di pasal depan sana Moreno berhasil diangkat oleh Solskjaer Sans. Perpasukan dari tim Onyx mereka tidak akan melepaskan begitu saja banget. First blood hampir dipegang oleh perpasukan dari tim Onyx. Untungnya apalagi dari Moreno dengan sangat sigap, jadi damage-nya masih belum cukup. Nail di sana kali ini Purify berhasil dihindari, tidak ada Cochino yang bisa menajam ke Sans dan tidak berhasil mendapatkan first blood. Yap, hampir ya bisa dapetin first blood juga dari keduanya bahkan, karena kalau melihat tabrakan yang ada di mid, Onyx unggul jumlah dengan 3 orang tadi. Dan Nail masih harus fokus dulu untuk bisa mencari level 4 pastinya untuk dari Shadow Kill, karena tadi hampir aja bisa dapetin nyawa dari Sans dan bahkan dengan satu buah Purify ke trigger off. Ya, yang harus dihindari untuk Onyx sendiri adalah jangan sampai adanya tabrak genetik yang bisa dilakukan oleh Jetron Driver juga. Ini Eman preman banget sih. Preman kok. Iya, Eman depannya PR nih, preman. Kita bener-bener ditabrak-tabrak ke turret. Ya, pastinya. Karena mereka punya body sama tuh pivok lagi. Diloncatin. Ini lebih bermasalah karena lifestyle-nya sih. Lifestyle yang cukup tinggi nih yang membuat Eman itu sustain banget ya di laningnya. Dan bahkan lihat di depan sana, perpasukan dari tim Onyx mereka sudah melakukan screening terlebih dahulu. Fit masih bisa dihindari oleh Kyrie. Kemudian kalau serangan sangat coba ditingkat dan berspot di tengah perpasukan dari tim Piquetron. Kemudian Kyrie terbangun sama. Di depan sana perpasukan dari tim Onyx mereka nggak bisa bertahan lagi karena Keyboy. Maka terserahkan Luffy menjadi korban keempat. Triple kill from Moreno. Modal triple kill dari Moreno dan memanfaatkan arus dari Eman yang menangin landingnya. Dia join the fight dan akhirnya menjadi keuntungan besar untuk Bigetron karena Eman sprint bukan vengeance. Wow, itu dia sprint yang cukup membantu juga. Dan jangan lupakan sekarang dengan Moreno yang mendapatkan 3 poin kill, Lunox akan lebih cepat untuk mendapatkan item yang pertama. Yap, dan itu jarang-jarang kita lihat Cici sprint ya. Iya, jarang banget. Tambah lagi kita lihat di sini. Oke, jalan prediction 3 untuk Onyx dan bahkan 4 untuk Onyx, 2 untuk Bigetron. Sorry, tidak ada curse caster untuk di match ketiga sepertinya. Tidak ada kutukan caster untuk di match yang ketiga ya. Sudah berani kok nggak bisa-bisa. Dibully di landing. Di freeze tahu semuanya. Nah dari spring itu cukup oke sih, karena zaman force kan buat efek slow. Yap. Kalau springnya dipakai dia akan bisa keluar dari sana. Terus juga tadi awal-awal dia di river ngacir langsung dia join the fight dan udah punya curtain call untuk bantuin fight tadi Om. Level 4 ya.
memaksimalkan juga arus air yang memang keluar tadi. Oke. Dan bahkan kalau misalnya Om bisa melihat sedikit ngomongin cara arus air ya Om ya, ini gimana caranya? Kalau dalam Skylar kondisi kalah, dia arus air juga harus ngikut ke arah turtle. Concernnya satu menurut gua, apa tuh? Lepaskan wave-nya, biar dibalaskan dengan wingkill ataupun turtle. Jadi tetap wave-nya ngikut bareng sama Eman berangkat dia berangkat. Ya, sebenarnya ada satu cara ya. Mungkin kalau kita melihat arus air, kami slam terlebih dahulu. Moreno menutup jalan ke arah Kiboy. Konflik bergerak belakang Kyrie. Lakukan coupling up terbagi menjadi dua. Tapi dapat sana permasukan dari tim Catron. Gagal melenyapkan Kiboy. Soal kuat dan Kiboy tahu. Deliver damage dari Moreno. Jadinya stun Moreno-nya. Dia tutup Moreno supaya nggak bisa ke-deal damage. Yep, dan apalagi juga ini akan semakin sulit ya untuk jadi tembakan semenjak Revitalize tadi terpop up. Karena ada item dari Moreno juga masih belum terlalu memiliki damage yang besar dengan glowing one aja Om Awa. Iya, jangan lupa juga nih ya, Shogun. Dari Onyx sendiri mereka harus mencari cara untuk bisa nge-burst down ini Alice. Yang kita tahu dari awal bahkan kalau memang punya potensi untuk bisa dapetin early leading, itemnya akan jauh lebih cepat juga kan. Dan itu akan membuat dia lebih lama untuk tumbang. Plus ini Skylar dari tadi benar-benar gak bisa kemana-mana loh. Gak bisa. Nah, ini diikat yoyo. Ini momennya Ul. Lihat, harusnya mereka udah jalan barengan sih berdua. Ya kan? Oke, Tsunami Slam dikeluarkan kembali Kiboy cross pathway untuk menyelamatkan dirinya tapi nampaknya tak mampu. Serangan dan Nile udah gak punya lagi Cochino mendekat belakang semua jawaban Kyrie. Itu juga harus Shogun. Damage masih terlalu kurang untuk bisa mendapatkan ke arah Kyrie. Permasukan dan Timoni mereka ditutup dengan adanya Lotfi. Tapi lihat Sans, he's coming. Eman sudah datang bersama dengan Skylar. Tapi nampaknya Skylar versus everybody sangat damage masih belum cukup pada Nile. Still survive. Dan bahkan kali ini Oni kehilangan kesempatan untuk kembali mendapatkan ke arah dari turtle-nya di burst oleh Moreno. Tapi lagi-lagi Eman yang lari untuk bisa join the fight itu menjadi kunci karena belakangnya Om yang langsung diikat. Yap, 1 pixel lah dibakanya untuk Denial sendiri. Dimana berhasil untuk survive juga. Dan turtle kedua jatuh ke tangan Bigetron by Vitality. Onyx, kita melihat 2 kali team fight yang mereka ciptakan. Ya, dan ditabrak tadi. Ternyata bisa dimenangkan dengan Bigetron by Vitality. Dan itu dari seperti yang kita bahaskan sebelumnya, ikutin perangnya juga samain aja. Maju ke depan sana, tapi lihat Skylar sepertinya tidak akan bisa bertahan. Kali ini dengan adanya Sound Force, kalau Skylar lebih dalam itu berbahaya. Terlalu sakit yang bisa diberikan oleh Eman. Dan Nile kalau udah mulai bisa datang, melakukan coupling up ini sangat berbahaya. Untungnya body blocknya sangat tepat dilakukan oleh seorang Kiboy. Gagal, body blocknya udah bagus, tapi ternyata Pochino-nya harus terbagi menjadi 2. Yap, itu dia. Dan bahkan selain Skylar-nya tumbang, harus juga merelakan outer bottom turret-nya dihancurkan. Apa yang dibangun oleh Bigetron juga ini berkat invite besar yang dibawakan, membawa ke arah Throne of Ruin-nya Shogun. Area of effect yang terlalu besar, Om. Nah ini dia, kayaknya sekarang adalah begitu baginya hero-hero yang bisa melakukan lifesteal sekarang. Cici bisa, Alice bisa, sedangkan untuk potongan damage yang bisa diberikan dari Onyx sendiri, mereka harus menggantungkan terhadap item, dan itu pun hanya dipegang dengan Sun sementara waktu. Oke, Onyx mereka dalam keadaan yang cukup terdesak sepertinya. Tidak banyak yang bisa dilakukan karena pick off gameplay yang dibawakan oleh Bigetron by Vitality so far terlihat optimal. Ya, sangat ya. Mereka nggak berani berbarengan juga. Dan split untuk Nile di bagian top dan di bagian mid ini akan bergantung terhadap damage antara Eman dan juga Shogun. Karena Counter Strike buat Eman, War X untuk first item, full damage berarti untuk Gigi. Dan bahkan caranya itu Om. Ini bayangkan, kalau misalnya mid-nya udah ditahan maksimal mungkin, mereka tetap akan paksa Kiboy. Minimal Kiboy keluar Revitalize, minimal Kiboy keluar Warlord's Pathway. Selalu itu yang akan coba dibahas sama mereka. Dan harus yang bermain sedikit lebih pasif untuk Onyx dulu. Ntar ini Moreno-nya langsung ke concentrate energy loh. Abis glowing concentrate, Om. Sustain ya. Sustain ya, mengejar sustain juga. Karena damage mungkin dari Eman sih sudah ada Hunter. Itu akan bisa mengejar juga dan lebih menggerus lagi untuk HP yang tebal lebih cepat. Ya buat Persentasenya. ngeladenin team fight jangka panjang kali ya, dari Moreno-nya juga. Karena bisa dikatakan range dari berikan. Oke, mengejar paksa kembali lagi ke belakang. Keluar Spectre terbuka. Sas tidak bisa selamatkan. Tampaknya bisa dekat Spectre di belakang sana. Nile terbagi menjadi 4. Damage dari sosok Eman terlalu besar, tidak bisa dibendung kembali depan Eman. Terkena oleh seorang Kyrie. Last hit gagal. Last kali diberikan oleh Finn membuat Eman selamat di depan sana dengan Skylar. Gak bisa maksimal dengan Sound Force yang dimiliki dan melepaskan perfect turtle for Bigetron by Vitality. Gak berhenti. Oke, masa kembali Skylar di depan sana, ingat ada Cochino. Mundur ke arah belakang, bahkan Moreno menghancurkan Skylar di depan turret keduanya, Parpaska dan Timoni. Wow, perfect turtle. Dan bahkan ini adalah salah satu jawaban untuk Herod Lunox. Selain follow up damage pasti dari Tsunami Slam,
Tapi di saat Skylar menari-nari dengan Synchrovision-nya, damage Castle Sound itu tetap ikut Om. Ya, dan jangan lupa kan ini banyak badan di depan sebenarnya untuk Moreno juga. Wow. Ada Eman dan juga ada Shogun. Plusnya lagi ada umpan tarik nih, ada Finn yang selalu bisa memberikan makanan untuk Moreno. Oke. Ini perlu diperhatikan damage dari Moreno udah nggak main-main ya. Walaupun kalau kita ngeliat dari build-nya itu glowing dan concentrate energy. Yang dua item ya. Tapi jadinya sustain nggak tumbang-tumbang. Lama juga belum lagi dibantu ya dengan heal. Oh dapat Finn? Oh enggak. Jadi yang dapat 9 Nile di depan sana terbagi menjadi 4 Summon Force dikeluarkan Monty Joker. Mundur ke arah belakang terus mau coba bersama dengan Revi. Tuas yang dibuka oleh para pasukan Demonic itu menandakan respect damage. Yes, dan juga Megatron tinggal gimana caranya memaintain kedisiplinan mereka. Apa yang sudah mereka bangun dengan begitu baik, bahkan belum ada turret pun yang hancur dari Megatron. Semuanya mereka kuasain. Jangan sampai ada panik. Membantu adanya battle retribution nanti di Lord yang pertama. Untuk item pun ada yang di second itemnya. Langsung setelah Udah basa-basi ya. dia langsung jadi full damage pastinya. Item denial sekarang. Oke. Sama ini harus menjadi sebuah pelajaran sih dari Sera permainannya unik ini. Kenapa kita lihat di mana Haritnya Blackbird ini bisa bersinar di arah lane game dan jangan sampai itu Harit yang dimiliki oleh Demonic gitu loh. Nggak tahu itu. Scaling powernya udah dapat, jangan sampai Modemnya hidupmu. jadi chance dari Megatron juga mendapatkan kesempatan besar seperti ini jadi bisa berbanding terbalik. Mana pesta kayak? Kalau bicara tentang fight 5 lawan 5 Memang di situ dia jualan. dari Onyx juga yang nggak punya range terlalu jauh untuk dari berdamage dia harus ada pendekatan kan dirinya. Ini Throne of Ruin ini diganggu banget. Justru dulu. Onyx ya mereka bisa pick shot itu jadi poinnya terus. Wah berat banget tapi Tapi mereka nggak punya sosok initiator Om. iya jadi berarti kayak shotgunnya akan cukup masih berkuasa lah 3 menit ke depan 3 sampai 5 menit ke depan. Bahkan dulu. Wave-nya bagus lagi dari Megatron. Jadi selama damage nya masih belum cukup Shogun akan tetap bersinar pasti dia nggak berat banget sih dia ngomongin karena PP bagus setelah pasti lord yang pertama emang udah wise decision karena mereka masih memiliki whole defense dibandingkan mereka harus kontes. Nah mungkin setelah ini mereka akan bisa melakukan kontes terhadap lord yang mereka miliki. Berarti tandanya lord pertama ini berarti 30 lord berhasil didapatkan oleh Nile 1 poin di atas air. Oke. Terlihat 7.800. Wah, ini bakal bergulir terus juga goldin yang sedang dikuasai oleh Megatron by Vitality. Sejauh ini mereka bermain di sirkuit dan mau coba untuk inisiasi kah? Oke, tapi untuk yang lebih yang dipegang dapat gol oleh Eman jadi tidak terlalu maksimal dan bahkan karena gini, kadang kena after goals terus damage yang pulang aja dikeluarkan kita masih nggak ngetor. mau all in ya niatnya cuma buat walking tapi karena terlalu itu keras tiang. mau nggak mau trigger modify kan Skylarnya Yang nah, itu. yang bahaya Om. Itu yang Yang diincer kabel juga itu. ya sama Iya, Hermes Gold tadi ya. Iya, targetnya di situ sebenarnya Oke. tapi lihat item tadi Eman juga dari Oracle bagus juga ada ekstra Iya, lagi TTN. yang live yang bisa dapatkan Siap. Ini dia serem juga ya, dia ancang-ancang. Nampak, Bu. Lompat, tapi ternyata balik lagi. Dan sekarang Orang lordnya pertama depan sudah mulai masuk ke area base turret batu lane dari Onyx, men-trigger ke arah Holy Defense terlebih dahulu. Yang coba untuk dicari dan Megatron benar-benar pelan-pelan untuk mendobrak bagaimana defense dari Onyx. Om. kalau ini masih bisa di Nggak tahu. bakal dipaksa Itu memang gak hidup hampir. Itu sudah terakhir misi. Mana nampak dari samping gini. Wow, itu juga Eman yang mengorbankan nyawa, tapi Throne of Ruin again dari Shogun yang masuk ke belakang dengan flickernya juga. Ini agak dibuka-buka. Karena defense mereka nempel. Oke, kalau diangkat sih ini bahaya banget sih. Nanti ini dia. Tadi ya, terlihat sangat menggawatkan. Yang bagaimana kita bertahan lagi trennya. Ini high cost Nicky Boy bakal bocor-bocor nih ya. Sangat. Dan ya sekali lagi ini Shogun akan sangat